Oke, saat ini saya bersama dengan anak-anak dari Stand Up Indo Surabaya. Apa kabar? Ditemani oleh Musdalifah Basri dan Dian Nioy. Seperti biasa, kalau lagi tour saya suka mampir ke komunitas, berbagi ilmu. Kebetulan pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari anak-anak komunitas biasanya adalah pertanyaan yang ditanyain sama anak-anak komunitas di kota lain. Nah, karena gue pikir mereka juga akan bertanya hal-hal yang sama, obrolan ini gue taruh di internet biar komunitas lain di seluruh Indonesia bisa belajar. Termasuk Dian Nio yang datang dari Stand Up Indo Pamengpeuk. Iya. Jauh banget. Sehat semuanya? Sehat. Saya dapat informasi kalau open mic sepi, giliran sharing rame gini. Gimana nih cerita ini? Soalnya kalau open mic nggak ada artis ya. Gitu. Oke, kalau gitu teman-teman seperti biasa kalau mau nanya silakan. Kalau mau curhat silakan. Siapa tahu Anda kesal dengan kepemimpinan Angga. Kalau mau nanya pakai ini biar bisa masuk di kamera saya. Silakan, siapa yang mau nanya? Bebas. Tidak ada, bubar kita kalau gitu. Ayo silakan bebas mau nanya apapun. Ya, silakan pakai. Kebalik dong. Nah, itu dia. Ya, ini sudah masuk ya? Masuk. Permisi, selamat malam Mas Panji. Malam. Saya Fandi dari Stand Up Indo Surabaya, ingin bertanyakan. Fandi? Fandi. Oh, ya. Fandi. Ya, ini kan kita juga udah di komunitas baru kan. Siapa kita? Lu kali? Ya, saya. Oh iya. Ini komunitas mau udah lama. Lu yang baru ya, Terus baru di komunitas, terus ngelihat kayak Bang Panji udah lama banget di dunia stand up. Nah, kadang itu saya aja yang baru itu kadang ngerasa kadang semangat stand up, kadang ada waktunya kayak nggak pengen. Iya, kayak down gitu mental, kadang kayak kayaknya bukan jalan, kadang bagaimana cara kayak Mas Panji bisa konsisten di stand up ini, baik itu lagi di atas maupun di bawahnya itu. Kedengeran nggak? Nggak ya? Dia nanya, gua kan udah lama di stand up, dia baru tapi udah kadang-kadang ngedown katanya, nggak semangat. Terus dia nanya kenapa gue bisa semangat terus. Mau tahu jawabannya? Iya. Uang, itu dia. Uang yang membuat saya bersemangat. Anda udah dapat uang belum? Udah. Dari stand up? Udah. Oh, berapa banyak? Dikit. Berapa? Sekali stand up berapa? Cuma ini pertama ngejob 100.000. Lumayan. Gue pertama kali nge-MC 50.000, acara 17-an. Jadi lumayan, 100.000 lumayan. Walaupun waktu itu 50.000 tahun 2001 ya. Oke. Sebenarnya orang yang nggak semangat stand up itu bukan cuman orang yang masih baru, mau udah lama dan segala macam juga kadang-kadang suka nggak semangat stand up. Rasanya itu biasa aja. Dan nggak perlu dilawan. Cuman kalau emang kangen dan emang sayang dan emang cinta biasanya balik-balik lagi. Gue rasa kalau lu sebenarnya ingin untuk stand up lagi, tapi belum kepancing untuk stand up lagi, berarti lu belum ketemu sesuatu yang bikin lu anjing gue jadi pengen stand up lagi gitu. Mungkin lu ketemu sama lingkungan stand up, mungkin lu open mic mulu, tapi bersama dengan orang-orang ini tidak membuat lu gatal pengen stand up. Mungkin hal-hal lain, mungkin nonton gua ntar, mungkin manggung bareng sama gua ntar, tapi keinginan untuk melakukan sesuatu dari dalam diri seseorang tuh nggak bisa dipaksain. Gua nggak bisa memaksa, harus bisa dong, harus berani dong, harus mau dong, susah. Mau gua ngomong kayak gimana juga nggak akan muncul. Gua cuman bisa mencoba untuk naruh lu di situasi-situasi yang bikin lu jadi mau stand up. Gua ambil contoh. Radit tuh sebenarnya setelah tahun 2012 itu sempat nggak mau stand up karena ada masanya dia naik panggung orang pada ngejerit histeris tapi nggak mau denger dia stand up, jadi cuma pengen ngelihat Radit, bukan pengen nonton Radit stand up. Raditnya kesel, gue di sini tuh pengen ngelawak, tapi kalau lu di sini cuma pengen ngelihat gue jadi males. Bintang Emon juga ngerasain hal yang sama. Kemal Palevi sebenarnya ngerasain hal yang sama. Sudah aja si Radit nge-stand up. Dan malas aja. Duit udah ada dari YouTube, film, apalagi dia waktu itu baru kontrak sama Soraya.
Kontraknya gede banget. Sebenarnya dia nggak perlu nyari duit lagi istilahnya. Lalu gue ajak untuk ngisi stand up fest untuk roasting Raditya Dika. Tiba-tiba di atas panggung dia bergumam pelan, nggak semua orang dengar, tapi dia bergumam, kangen juga ya stand up. Nggak lama kemudian dia bikin acara stand up, bikin special yang akhirnya ditaruh di YouTube. 2 kali dia bikin kayak gitu, dia ketemu sama gue, dia nanya kenapa gue tour, bukannya tour capek. Gue bilang iya capek, tapi setiap kali ketemu penonton tuh happy. Terus dia nyoba Cerita Cintaku 1 dan Cerita Cintaku 2, sekarang dia habis lagi tour lagi. Nah jadi lu nggak harus untuk selalu mau stand up. Keinginannya nanti akan muncul lagi. Mungkin pertanyaan yang harus dijawab adalah sebenarnya lu emang pengen jadi stand up comedian atau enggak? Kalau emang iya, ya udah tungguin aja, ntar juga balik. Kalau emang lu pengen jadi stand up, kalau imbalan instan itu nikmat di lu, kan imbalannya instan nih. Gua ngelempar joke lu ketawa, ngelempar joke ketawa. Radit juga mungkin sempat ngerasa imbalan instannya itu hilang. Dia nulis, dia bikin konten YouTube, ditaruh di, maksudnya nggak langsung instan gitu, dia harus edit dan segala macam, ditaruh di YouTube baru. Itu pun nggak kedengeran suara ketawanya. Film bioskop mungkin kedengeran ketawanya, tapi proses dari dia nulis sampai kemudian filmnya tayang lama. Nah mungkin Radit kangen itu juga. Kalau itu sesuatu yang merindukan, yang bikin lu kangen, nanti lu akan balik-balik lagi. Tapi yang lu mesti jawab adalah lu sendiri sebenarnya pengennya apa. Karena nggak ada yang maksa lu untuk jadi stand up comedian, bro. Kecuali lu disandera sama Angga. Kalau lu nggak jadi stand up comedian, lu nggak bisa pulang ke rumah. Nah itu beda lagi. Kejawab? Kejawab bang. Santai aja, ntar juga balik lagi. Ya, makasih bang. Ya sama-sama. Siapa lagi mau nanya? Musdalifah ada yang mau dibalas, mau jawab juga? Boleh deh. Coba jawab. Soal apa namanya semangat atau enggak semangat atau enggak semangatnya stand up itu sebenarnya betul dari Mas Panji tadi. Tujuan kita itu di dunia stand up mau jadi komika komunitas aja, sebatas itu aja, atau memang mau lebih yang aku bisa kayak aku gitu ya, atau kayak Cemen atau kayak misalnya yang lain lah gitu yang bisa kompetisi. Ini kalau misalnya kita tujuannya tujuan gue pengen masuk stand up itu biar jadi lolosan suci, nah itu bisa termotivasi tuh. Jadi kita akan tunggu setiap ada audisi, pasti dalam diri kita itu pasti apa namanya ya, memacu untuk kita open mic terus, latihan terus biar bisa lolos suci. Karena aku lihat anak-anak komunitas di Bekasi, di Jakarta lah, itu mereka tuh selalu konsisten ikut open mic, selalu semangat, tiap ada lomba selalu ikut segala macam, karena mereka tuh pengen masuk TV gitu, pengen masuk suci. Jadi setiap ada apa namanya suci buka atau suca gitu, mereka tuh ikut kemanapun mereka, ke Surabaya segala macam gitulah. Jadi itu yang membuat mereka tuh semangat terus, itu sih. Jadi sebenarnya tujuan kita aja mau di stand up comedy itu mau kayak gimana, tapi jangan dipaksa juga. Kalau misalnya nggak semangat, ntar juga muncul lagi gitu. Kayak aku tujuannya masuk stand up comedy itu bukan untuk suci, tapi karena aku ada cowok yang aku suka di situ, si Wawan namanya. Udah, gue pengen caper doang sama dia, tapi ikut stand up juga. Ujung-ujungnya aku yang bertahan, dianya jadi ini murtad. Oke, tadi jawabannya Iva tuh menarik sekali. Lu mungkin, ini untuk yang lain juga ya, bukan cuma untuk dia. Mungkin harus cari target, itu yang Iva maksud kan. Kalau emang lu ternyata ngincer suci dan suca, jadi ada alasan untuk semangat. Atau dulu ada sun, hampir setiap komunitas setiap tahun ada sun. Gue yang penting tahun depan gue ngisi sun gitu. Itu kan target kan. Nah jadi ya pasang aja target sama diri lu sendiri gitu. Kalau misalkan ternyata itu pun masih nggak ngisi gitu ya, ya mau gimana lagi? Dikasih target nggak bisa, ya berarti mesti nunggu. Kayaknya tanda tanya besarnya itu adalah emang apakah masih pengen jadi stand up comedian, itu aja sih. Siapa lagi mau nanya? Silakan. Ya, sama-sama. Yang di belakang kedengeran nggak sih? Nggak kedengeran ya? Kedengeran, oke. Silakan kalau ada yang mau nanya.
Ice latte. Ice latte. Ya, siapa? Silakan. Agak keras ya. Dioper, dikasih karyawan. Dioper gitu. Ya, silakan. Ya, komika seperti apa yang bisa bertahan di dunia yang seperti ini, Mas Panji? Ya, sebentar. Hei kawanku, nama Anda siapa? Saya Haris. Haris. Haris bertanya, komika seperti apa yang bisa bertahan di zaman seperti ini? Kalau gue jawab komika yang lucu, kurang menjawab. Gini, kenapa gue bilang komika yang lucu? Karena kalau lu udah tahu caranya bikin orang ketawa, lu akan kepake walaupun tidak dari stand up comedy. Tapi lu udah bisa bikin orang ketawa belum? Kalau lu bisa bikin orang ketawa, lu bisa hidup dari bikin konten, jadi comedy consultant, nulis naskah, jadi MC, jadi podcaster, jadi penyiar radio. Tapi dasarnya, apakah kita udah tahu caranya bikin orang ketawa, dan apakah kita bisa terus konsisten bikin orang ketawa? Karena kalau kita cuma bikin orang ketawa sekali 2 kali open mic, nggak ada yang mau ngasih job comedy consultant. Kalau kita cuma bikin ketawa seminggu dalam sebulan, percuma bikin podcast. Nah, kalau kita sebagai stand up comedian udah nemu caranya untuk lucu, udah tahu, bahkan instinktif, Awe itu mengagumkan loh kalau dipikir-pikir. Awe itu kalau mau ngelucu tuh nggak pakai mikir. Saking seringnya ngelucu, dia ditaruh di situasi apapun jadi lucu dia. Taruh dia di talk show, lucu. Taruh dia di podcast, lucu. Taruh dia di film, lucu. Awe itu saking lucunya, dulu waktu Pilpres, Awe itu ngisi acara talk show politik. Padahal dia nggak ngerti politik. Kenapa? Karena acara politik itu butuh yang lucu. Nah jadi, kalau lu denger tadi, ketika ada komedian yang udah tahu caranya yang lucu, kepake di mana-mana. Dan ketika dipakai di mana-mana, lu akan bisa hidup di zaman sekarang. Zaman sekarangnya itu menarik sebenarnya, pernyataan lu zaman sekarang. Karena zaman sekarangnya itu berarti untuk seorang komedian, peluangnya banyak. Dulu pelawak nggak seperti itu. Pelawak dulu peluangnya tuh panggung lomba atau panggung TV udah. Kalau sekarang pilihannya banyak. Dulu ini ya kalau misalnya Sri Mulat besar di era sosmed, gue yakin Sri Mulat pasti kerja bikin TikTok mulu pasti. Yakin gue. Nongol di IG Reels yakin gue. Kenapa? Karena tersedia. Nah cuman kan dulu enggak. Nah jadi asal lu udah tahu caranya bikin orang ketawa, lu akan bisa bertahan zaman sekarang. Karena pilihannya banyak. Paham Anda? Paham. Paham, oke mantap. Oke, siap. Iva ada yang mau tambahin? Udah betul Mas Panji. Udah. Harus lucu pokoknya. Harus lucu, lucu aja. Konsisten latihan. Ya. Banyakin referensi, Ya. nonton video, Ya. mulai dari kayak nonton stand up komedian gimana cara ngelucu, Ya. bikin konten segala macam. Itu bisa diikutin karena aku lihat kalau kita stand up-nya masih kurang, kan memang stand up susah ya. Nah, itu tuh bikin TikTok tuh gampang. Jadi tinggal nonton TikTok, kita contoh-contohin, kita remake, nanti bikin terus konsisten, insya Allah bisa FYP, udah enak ke situnya, bisa bertahan lah, duitnya ngalir. Itu si Iva tadi ngasih contoh yang menarik, dia ngomongin TikTok ya atau Reels atau apapun. Kalau lu nggak tahu caranya ngelucu, Reels itu kan ada real sound ya, sound di Reels yang kita bisa pakai. Lu bisa ngelihat orang menggunakan sound yang sama, joke yang sama, tapi orang yang berbeda-beda. Lu tahu nggak di Reels ini lagi rame? Apakah sudah ngeliat target? Sudah. Orang yang sebelah kanan, dar, itu anak saya, gitu. Lu tahu di situ? Pernah lihat ya? Itu kan ada ribuan manusia bikin joke dari satu template yang sama. Artinya kayak tadi Iva bilang, lu nggak bisa bikin sesuatu yang komedik pun, lu ngikutin template itu udah jadi lucu. Abis itu lu ngikut lagi lama-lama karena sering terasah, jadi nggak butuh template. Lu yang bikin sendiri sehingga orang lain akan template dari lu. Kasarnya gitu, ya.
Oke, thank you Iva bantuannya. Next. Siapa lagi? Silakan. Ayo bebas, silakan siapapun. Ya, boleh. Mikrofonnya geser ke sini. Oh, itu menanya ya? Dia menanya. Lu menanya ya? Ini dulu aja nggak apa-apa kok. Oh iya, oke. Silakan dioper ke sini. Oh, aku dulu. Tes. Udah dengar. Mau tanya apa kalau semisal kita mau memang bikin konten entah itu YouTube atau TikTok itu lebih mementingkan kuantitas atau kualitas ya? Nama lu siapa? Patrick. Patrick. Ini nanti Iva bisa nanya juga ya mungkin sama Diani ya. Tapi lu nanya kan kalau lu bikin TikTok sama apa tadi? YouTube, yang penting kualitas atau kuantitas? Yang penting bikin. Kalau gua kebanyakan lama dimikirnya, aduh ntar nggak bagus. Ah nggak perlu bagus, yang penting banyak. Ah yang masa bikin aja dulu. Karena penghalang untuk memulai itu gede banget, tapi sekalinya udah memulai biasanya lebih enak untuk ngelanjutin lagi. Karena jawaban dari pertanyaan lu tuh kayak telur dan ayam mana yang lebih dulu gitu ya. Percuma juga. Buat apa kita tahu telur sama ayam mana duluan gitu? Mulai aja dulu, bikin aja dulu. Kalau gue tipikal, nanti Iva mungkin beda sama Diani ya, tapi kalau gue kalau bikin konten tuh sekali lagi ini belum tentu benar ya, belum tentu. Gue tuh kalau bikin konten tuh nggak pernah mikirin orang. Gue pengen bikin yang menurut gue lucu aja. Kebahagiaan gue tuh datang dari yang tadinya ada di hayalan, tiba-tiba barangnya gue lihat gitu. Ketimbang barang yang gue bikin dilihat sama orang. Paham maksud gue? Iya. Gue tuh seneng kalau tadinya cuma di kepala terus jadi di sini. Kadang-kadang gue suka ngeliatin reels gue sendiri. Habis jadi ini barang gitu. Ngerti maksud gue? Kadang-kadang gue nggak bisa tidur sebelum gue jadiin. Bener. Udah tidur gitu. Lucu juga tuh. Besoknya gue kerjain, tutup mata. Ah nggak bisa, gue turun dulu. Gara-gara kepikiran. Nah jadi menurut gue yang penting bikin aja, terutama bikin yang bikin lo happy. Karena gini, tapi gue malu nih ngomong kayak gini, ada Iva sama Diani, tapi gini, kata lu punya TikTok berapa? Belum. Followersnya? Oh enggak, belum bikin. YouTube ada? Enggak. Lu ngapain nanya tadi berarti? Baru mau Nanya mulai dulu, baru berarti ya? mulai, iya. Oke, gini. Contoh yang sempurna. YouTube masih 0 nih. Kalau lu bikin video YouTube, lalu lu nargetin ini viral, atau ditonton 1.000 orang, atau subscriber lu jadi 10.000, kalau itu jadi alasan, jadi target lu bikin video, nanti patah hati karena nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau lu bikin konten yang lu pengen, ada yang lihat, nggak ada yang lihat, lu bikin terus. Nah, lu bikin teruslah yang akan menumbuhkan viewership dan subscriber. Tapi untuk orang yang bikin konten karena berharap, gue pengen yang nonton 100.000, gue pengen nonton viral. Ketika itu nggak terjadi, lu akan patah harang. Akhirnya lu berhenti. Padahal yang bikin lu numbuh itu konsistensi bikin konten. Semua juga mulai dari 0. TikTok lu berapa followersnya? Sekarang udah 1,2. TikToknya dia followersnya 1,2 juta. Waktu dia mulai, kan 0. Mana mungkin orang bikin TikTok tiba-tiba 500.000? Nggak mungkin. Dari 0 ke situ butuh waktu. Gue rasa ada juga masa-masa kosong gitu ya. Kayak gue waktu bikin YouTube, gue kayaknya start YouTube tahun berapa ya? 2009. Terus aktif selama setahun 2 tahun, terus ngapa-ngapain, terus baru aktif lagi tahun 2017. Sampai akhirnya sekarang bisa 1 juta cuman modal handphone doang. Tapi itu juga karena gue bikin konten yang gue pengen, bukan yang orang pengen. Kalau lu ngebayangin orang pengennya apa, capek ntar stres. Udah lu bikin yang orang pengen, pas kita rilis, ternyata orang nggak suka. Terus kan kita bingung kan, gue pikir ini nih yang viral nih. Gue pikir ini yang orang suka. Jadi bikin aja, itu menurut gue. Kalau Iva silakan. Sama Diani boleh kalau misalnya mau jawab. Ya Mas Panji. Namamu tadi siapa Mas? Patrick. Untuk nanyain soal konten TikTok dan YouTube ya. Jujur aku kalau misalnya YouTube itu belum begitu naik. Jadi belum tahu gimana cara naikin video YouTube. Tapi kalau TikTok coba Masnya download TikTok. Terus lihat yang FYP itu video apa sih gitu. Nah, FYP rata-rata di TikTok itu
rata-rata pada pakai HP, kadang ada kameranya buram, kameranya jelek, tetap FYP kalau memang itu menarik dan lucu gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti harus kualitasnya harus pakai kamera, leluconnya harus lucu, enggak, yang penting bikin aja dulu ada kamera, kita mau ngomong apa, mulai dari yang sederhana-sederhana aja, kayak misalnya quotes buat hari ini atau apa gitu, yang sebenarnya nggak ribet-ribet untuk mikir setup punchline segala macam, yang ada di benak aja, nanti upload. Kalau memang itu menarik, insya Allah nanti akan FYP, yang penting konsisten aja di TikTok. Jadi kalau di TikTok itu kenapa aku pengen ya untuk main di situ, karena suka penasaran, kayak ini orang kok dari kampung banyak banget yang FYP gitu, bapak-bapak, tukang bakso gitu-gitu, kayak siapa ini semua, kok bisa mereka terkenal segini gitu kan. Si Mursyid, tau kan Mursyid? kok si Pak Mursyid ini bisa terkenal. Dia tuh, aku tahu Pak Mursyid itu dia cuma modal HP, itu juga bukan iPhone, kayaknya HP Android biasa, karena dari kameranya juga nggak begitu ini. Tapi dia cuma nyanyi bapak-bapak yang joget gini-gini dong, hah gitu. Jadi kayak orang ini kok unik ya. Nah dari situ aku mikir, oh ternyata TikTok ini tuh membuka peluang untuk orang-orang kayak kita gitu, yang yang nggak butuh terkenal banget biar bisa ditonton gitu. Yang penting modal HP, modal ide apa aja, udah lempar aja di TikTok. Dan banyakin scroll deh, bukan scroll untuk lihat-lihat doang, tapi cari referensi, gue mau bikin TikTok apa Jadi nanti kalau misalnya ada satu template yang misalnya, oh orang ini bikin gini, oh aku ada juga nih kepikiran kayak gini, ya itu bisa dibikin. Jadi bikin aja dulu, yang penting ada terlintas, ada HP, udah mulai, tinggal upload, gampang banget kok gitu. Kalau YouTube memang mungkin aku pikir dari HP juga bisa, tapi kita belum bikin ya. Ya masih podcast gitu sih. Kalau kamu ada tambahan yang Aku bener kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau untuk TikTok ya, karena kami pun awalnya itu hanya ngikutin orang Template. son yang lagi tren, kayak pamer pacar, X, terus kita pamer nenek, checklist gitu. Aku pamer nenek itu fotoku sama Mama Dede. Iya gitu. Jadi orang mikir, wih cucunya Mama Dede nih, padahal gue pernah foto bareng doang gitu. Jadi orang mikir, oh cucunya Mama Dede salamin sama neneknya gitu. Gitu. Pokoknya apa aja, naikin aja. Jadi diawali dari yang rame dulu aja. Kalau kita belum ada ide, awali dari yang lagi rame, apa nih soundnya, kita pakai aja itu gitu. Nanti kesininya pasti benar kata Ipa, kita akan ada terbiasa dengan sendirinya gitu. Kita mau ngelempar apa. Jadi kita kayak punya rumus sendiri gitu. Kita posting formula kita yang A, nanti jangan yang A terus gitu. Kita posting, kita punya formula lagi gitu. Kayak misalkan kontenku ada Genta Buana, tapi yang Indosiram itu kan. Tapi kita juga punya konten lain kayak Miss Money apa gitu. Jadi dilemparnya ganti-gantian. Tapi itu pun setelah kesini ya, awal-awalnya kita juga sama ngikutin sound, terus juga mengadaptasi konten dari orang-orang luar negeri. Itu biasanya mereka bagus-bagus, kita adaptasi dari situ, kita modifikasi gitu segala macam. Gitu sih, yang penting mulai aja dulu, bikin aja dulu. Udah. Baik. Thank you, bagus sekali. Ada lagi mau nanya? Oh, si mbaknya, silakan. Mbaknya pengen nanya apa? Oh, itu punya saya. Ya, silakan. Baik, selamat malam, nama saya Robi. Kebalik mbaknya. Kebalik. Nah, itu dia betul. Ya, silakan. Nama saya Robi. Robi. Mau tanya, adakah tips atau nasihat buat terutama komika cewek yang dalam kasus saya itu tidak bisa terlalu mengikuti secara konsisten kegiatan komunitas gitu. Kan selain karena kendala ya dari orang tua, juga jarang ngizinin untuk keluar sampai malam gitu. Nah kalau saya sendiri itu kadang ngerasanya saya itu kayak agak patah semangat, dimana kayak lihat teman-teman itu kayak udah mulai stabil nih, udah lucu terus, kayak saya itu masih ngeraba-raba mana gimana sih komedi saya itu gitu. Tapi masih pengen tetap stand up, tapi ya itu
Itu aja. Terima kasih. Thank you, silakan. Rata-rata komika cewek yang apa namanya, yang kayak kita ya, memang itu masalahnya. Aku juga dulu di kampung di Pinrang itu tuh, aku awalnya diajak gabung komunitas Pinrang itu dari temanku yang cewek, teman sekelasku. Itu ada 3 orang, Fatma, Nia, sama Nenek namanya aku. Diajak sama mereka. Terus ujung-ujungnya mereka satu persatu berhenti karena masalah itu. Nggak dibolehin sama orang tua, nggak boleh keluar sampai jam 10, itu harus di rumah. Terus suka nanya-nanya kenapa suka gabung sama laki-laki gitu, ngapain, kerjanya ngapain aja gitu. Jawab aja kayak gitu. Nah sampai aku sendirian di situ di komunitas yang bertahan, sisa aku sendiri di situ. Dan itu pun juga karena kita namanya masih stand up comedian komunitas ya, jadi belum punya penghasilan apa-apa dari stand up, belum bisa ngeliatin hasil stand up ke orang tua gitu. Nah tapi aku tetap itu, jadi walaupun dilarang nih, memang suka dilarang dulu sama bapak. Kadang tuh kunci motor tuh disembunyiin apa biar nggak keluar gitu. Aku ini suka nonton video YouTube dulu. Aku nonton Sri Rahayu dulu, nonton, pokoknya tiap malam tuh semangatnya tinggi banget sih dulu mah. Nonton video stand up, aku aja belajar bikin materi dari rumah gitu. Nanti kalau misalnya suka alasan kayak mau keluar ini dulu, padahal aku ke open mic gitu. Nah di situ tetap open mic dengan materi yang aku buat di rumah. Jadi aku memang gak ngasih tahu orang tua aku dulu untuk kayak bisa keluar gitu sih. Terus sampai aku udah punya materi lucu 5 menit, itu memang susah. Aku aja itu bisa lucu itu 2 tahun di dunia stand up. Itu nggak ada lucu sama sekali. Itu pun juga orang tua ngelarang, tapi tetap bandel. Aku tetap bandel untuk ikut gitu dulu mah. Memang bocah bandel kan. Suka ngewe dulu. Bocah bandel memang nggak begitu inilah. Sampai aku ada job pertama kali di Parepare di Sulawesi. Aku di situ ngejob, dapat uang 100.000 sama jam dinding. Di itu aku pamerin ke orang tuaku nih hasil stand up gitu. 100.000 jam dinding gitu. Ya, udah dari situ, oh berarti ada duitnya ya stand up. Ada mama gitu. Aku lihat ini Sri Rahayu sampai Kompas TV nih, pengen nih sampai TV gitu. Dari situ tetap mereka tuh mikirnya kan pelawak itu ya kayak di TV-TV yang kayak Komeng gitu-gitu kan. Nah, aku udah berusaha ngejelasin sekarang ada kita tuh stand up comedian sendiri. Aku coba kasih nonton nih Kompas TV mah ini lucu banget nih. Ini dulu ada stand up Metro, ini lucu banget nih. Jadi tetap mengerti juga orang tua gitu. Aku kasih mengerti. Nah, ujung-ujungnya dikasih izin bisa masuk lolos golden ticket suci waktu itu. Terus aku ikut street comedy, bisa rezekinya bisa sampai Jakarta, udah alhamdulillah lolos dah. Sampai sekarang tetap didukung gitu. Jadi kita perempuan bukan ngajarin bandel ya, tapi kalau memang kita semangatnya tinggi mah ini aja kita yang mainin aja gitu gimananya. Yang penting mah semangatnya jangan pudar lah. Iya. Itu nggak sih Mas Panji? Terima kasih banyak. Gue langsung ngasih Iva karena gue ngerasa Iva lebih layak untuk ngomong. Tapi saya juga punya tambahan beberapa. Yang pertama gini, kamu nggak harus jadi stand up comedian sekarang banget. Kalau emang belum bisa, saya selalu bilang, cita-cita kamu tuh jangan dikasih deadline. Kamu bilang, gue nggak bisa jadi stand up comedian. Sekarang belum bisa. Tapi kan mana tahu 15 tahun lagi dari sekarang. Kalau emang cita-cita ya, saya pengen jadi stand up comedian dari tahun 2007. Karena tahu stand up dari 2007. Waktu masih kuliah di sebelum itu malah salah. Dari 2003 2004 masih di Bandung. Tahu stand up tuh dari situ. Tapi nggak ada stand up comedian kan. Pengen jadi stand up comedian tapi nggak ada satupun. Terus gimana dong mau jadi stand up comedian kan? Baru ada rezekinya tahun 2010-2011.
Berapa tahun tuh berarti? Saya nggak bisa ngitung. Lama lah pokoknya. Nah jadi kalau suasananya sekarang situasinya untuk kamu nggak memungkinkan untuk jadi stand up comedian karena nggak bisa keluar rumah dan segala macam, nggak apa-apa. Kamu umur berapa sekarang? 24. 24. Udah nikah belum? Belum. Ada rencana nikah nggak? Ada. Iya mungkin ya. Tapi kalau sekarang masih tinggal sama orang tua, akan ada masanya di mana kamu tinggal bersama pasangan kan? Dan kalau pasangan kamu adalah pasangan yang mendukung cita-cita kamu, mungkin kala itu dia akan membantu kamu untuk bisa mulai lebih sering open mic. Jadi nggak harus sekarang juga. Pertanyaannya adalah dari sekarang sampai ke masa itu, kamu berhenti nulis nggak? Sebaiknya sih jangan. Yang tadi Iva coba untuk sampaikan adalah, gue nggak bisa keluar pun gue nonton, gue pelajari, gue coba-coba nulis sendiri. Kalau ada waktu untuk colongan gue nyolong keluar. Iva bukan ngajarin bohong, Iva ngajarin kita untuk persisten sama cita-cita. Kalau ada peluang, coba aja. Orang tua lagi nggak ada, coba untuk datang ke open mic. Tapi intinya adalah, mungkin betul kamu nggak bisa jadi stand up comedian sekarang. Tapi kan insya Allah usia panjang. Simpen aja cita-citanya, kita nggak tahu. Kalau ternyata ntar peluangnya bakal kebuka. Asal jangan dibunuh aja cita-citanya. Dan diemin aja. Ntar juga akan ada caranya. Yang kedua, ini untuk siapapun, bukan cuma untuk dia. Untuk siapapun yang dilarang sama orang tuanya untuk stand up. Orang tua itu ngelarang anaknya untuk ngambil sebuah pilihan karir itu bukan karena orang tuanya itu jahat, tapi karena orang tuanya itu nggak pengen lu hidup susah. Sementara di mata orang tua, anak mah tetap blow on. Mau udah pada berkumis berjenggot juga selama masih anak, blow on. Kenapa? Karena orang tua pernah ngelihat zaman lu masih blow on emang. Ini kan mereka berdua punya anak. Dava ngomongnya udah banyak belum? Udah mulai ngomong belum? Udah. Iya. Nah, setiap kali Dava mulai ngomong kata pertama, Dava mulai ngomong kalimat utuh, Dava mulai bisa naik sepeda dan segala macamnya, itu tuh selalu mengagumkan untuk orang tua. Jadi kadang-kadang kita ngeliat Dipo sekarang udah ada jenggotnya. Dipo tuh, udah ada jenggotnya anak gua, udah ada jenggotnya, udah ada kumisnya. Tapi masih bayi di mata gua. Sehingga ketika dia bilang, ayah aku pengen jadi ninja, ya gua larang lah, udah gila kali lu. Hah, lu mau ngapain lu jadi ninja tuh, mau jadi apa gitu kan? Nah, jadi orang tua tuh punya tendensi untuk ngelarang anak yang ngelakuin sesuatu karena takut. Emang lu bisa hidup jadi stand up gitu? Atau mungkin pertanyaan yang lebih besar lagi, emang lu lucu? Gua kan mesti ngerem lu. Jangan-jangan lu halusinasi gitu. Banyak loh di Indonesia yang ngerasa dirinya lucu tapi enggak. Ah, tidak, aku lucu. Yang lain tidak mengerti bakatku. Ada kan yang kayak gitu kan? Ada. Aku lucu. Penonton yang nggak ngerti lucunya di mana. Orang tua kan bingung ya. Orang tua bilang pengen jadi pelawak. Anjing, gua nggak pernah ngeliat lu ngelucu gitu. Mungkin ada yang kurang nih. Ya silakan. Makasih banyak Pak. Ya makasih. Nah jadi orang tua tuh sebenarnya pengen Kita hidup. Iya, pengen melindungi. Makanya orang tua, apalagi yang zaman dulu ya, pengennya lu masuk PNS karena itu yang mereka tahu hidup lu terjamin. Mereka nggak ngerti zaman dulu. Kayak kalau orang tua gue, misalkan gini nih, misalkan Dipo ngomong sama nyokap gue, Dipo ditanya sama nyokap gue nih, berarti neneknya Dipo kan. Dipo cita-citanya jadi apa? Dipo kan bilang jadi gamer. Nyokap gue taunya main game ya, Halma, ular tangga, kan nyokap gue dari mana duitnya? Monopoli juga ada duitnya, duit palsu ya kan? Nggak ngerti soalnya. Nah berarti ketika orang tua menghalangi lu dari cita-cita lu, itu adalah karena dia nggak ngerti dunia lu. Jadi tanggung jawab lu untuk jelasin. Tapi lu di WhatsApp orang tua kagak dibalas, di telepon nggak diangkat. Giliran orang tua nggak ngerti cita-citanya, lu nyalain orang tua. Makanya libatkan orang tua dalam kegiatan lu, jelasin. Tadi Iva ngasih tahu, ini namanya Sri Rahayu, masuk TV tuh dia. Nanti lama-lama orang tua akan ngerti sendiri, dan benar ketika buktinya udah ada, orang tua mau ngomong apa? Gue juga nggak bilang sama orang tua kalau gue jadi pelawak, tiba-tiba ada di TV aja. Nyokap gue bingung, ngapain mas kamu di TV? Tiba-tiba gue bilang stop, nggak usah ngirim uang lagi. Mau ngomong apa mereka? Ya, jadi jangan salahin orang tua, jangan kesel sama orang tua, jangan benci sama orang tua. Lu tuh bocah aja di mata orang tua lu. Nah udah waktunya lu untuk nunjukin kepada orang tua lu kalau lu udah nggak bocah lagi. Kalau lu punya kemampuan sendiri dan lu bisa buktikan. Ya, semoga menjawab ya. Makasih banyak. Siapa lagi mau nanya? Gila gue nih, bijak banget gue nih. Malam ini Lewat.
Mario Teguh lewat. Yuk, siapa lagi nanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Chandra. Chandra. Ya. Semenjak saya ikut komunitas stand up comedy, kadang saya sering ngerasa takut untuk memperbanyak referensi, karena takut kepengaruh jokes yang sudah ada. Mas Panji pernah merasakan hal tersebut atau enggak? Selain itu, mungkin apa yang harus dilakukan? Oke, Chandra ya. Oke. Untuk yang nggak denger ya, Mbak Chandra bilang dia takut nonton terlalu banyak, takutnya jadi ikut-ikutan, ya, sehingga jadi nggak orisinal. Yang saya mau ngomongin Chandra adalah omongannya Raditya Dika. Saya pernah dengar Radit ngomong ini yang saya mau sampaikan sama kamu. Kalau kamu referensinya cuma satu, udah pasti kamu akan mirip satu orang ini aja. Tapi kalau kamu referensinya banyak, kamu akan nyomot aspek yang berbeda dari banyak orang, dilebur jadi satu, itulah jadi miliknya kamu. Dulu saya agak ke Chris Rock-an, habis tahunya cuma Chris Rock. Kalau nonton Bhinneka Tunggal Tawa, saya kerja itu bundar kanan kiri. Coba lihat, ada rekamannya di YouTube. Bhinneka Tunggal Tawa itu saya bundar mandir kanan kiri. Kenapa? Karena saya tahunya Chris Rock kayak gitu. Bhinneka Tunggal Tawa tuh so iye banget lah. Sebenarnya sampai sekarang juga masih so iye sih. Tapi dulu so iye tanpa alasan yang spesifik, cuman pengen iye aja gitu. Kenapa? Karena Chris Rock keren. Beat Chris Rock pertama yang pengen bikin saya jadi stand up comedian, itu beat serius gitu, tentang affirmative action. Istilahnya aja rumit gitu. Tapi makin lama saya belajar stand up, makin banyak yang saya lihat. Sehingga saya nyomot soal delivery dari Dave Chappelle, saya nyomot soal topik dari Louis C.K., saya nyomot soal penulisan dari Jerry Seinfeld, saya nyomot soal comot, dilebur jadi satu, itulah jadi kita. Jadi kalau kita mau punya referensi, justru banyakin. Kalau referensinya dikit, malah kita jadi terlalu mirip. Jadi saya ngalamin yang tadi kamu bilang, tapi solusinya adalah justru memperluas. Kayak ada zamannya, siapa yang tahu ya? Yang dulu waktu ikutan suci mirip bintang BT tuh Fikri Skoy ya? Fikri Kuning bukan ya? Ada siapa? Romi Hakim. Itu dulu mirip sama bintang BT. Karena dia idolanya bintang BT, iya. Sampai di Suci pun mirip bintang BT. Tapi justru keluar dari Suci, pengalaman stand up lebih banyak, yang dilihat lebih banyak, punya idola-idola baru, gayanya nggak sama lagi. Nah jadi jawabannya adalah justru perbanyak referensi. Dan kalau saya boleh usul, referensinya jangan cuma perempuan doang, laki-laki juga. Karena kita nggak akan pernah tahu, jangan-jangan emang selama ini yang style perempuan emang nggak cocok sama kita gitu. Luasin aja, gitu ya. Iva atau Diania ada teman? Oh, cukup Mas Panji, tadi Udah betul itu. Banyakin referensi. Dulu awalnya juga aku pas jadi masih di komunitas, aku tuh suka ngikutin gaya-gaya gaya-gaya bicaranya bintang BT sama Moody Taylor yang ada dangdut. Aku gitu, jadi materi apa aku kasih dangdut. Kasih dangdut karena aku menurut itu lucu. Terus aku nonton Pras Teguh di Suci 4 yang ada gitar di sini dia mainin gitu. Dia pakai act out. Aku udah langsung belajar, oh gimana kalau aku dangdut terus aku joget aku pakein act out gitu. Jadi aku dari situ ngerasa orang ini lucu. Aku pakai semua gayanya, akhirnya masuk sendiri di jadi kesatuan gitu loh. Bener kata Mas Panji tadi. Jadi dibanyakin. Aku ikutin pernah juga suatu waktu aku ikutin bintang BT. Aku ya kan bintang BT diem doang gitu. Tapi ini makin kesini makin banyak yang aku tonton, masih sering main ke komunitas stand up manapun. Oh ternyata stand up itu tuh kayak apa dari diri kita sendiri aja, gaya kita gimana pun ya terserah, yang penting tersampaikan gitu. Jadi betul itu banyakin referensi gitu sih. Gila Mas Panji, betul mulu nggak pernah salah. Apalagi salah 3. Siapa lagi mau nanya? Silakan. Bebas. Silakan, dikasih mikrofonnya. Saya Pandu.
mau nanya gimana bisa nggak sih kalau kita punya jokes itu garing, jadi kesannya biasa atau garing itu disikapi biar bisa jadi kayak wah gitu loh, lebih wah gitu loh, atau bisa jadi lucu gitu. Gimana caranya joke yang gak lucu jadi Iya. lucu? Dibuang. Ganti premis. Gini. Pertanyaan lu tuh sebenarnya menarik ya. Itu pertanyaan basic orang belajar stand up. Saya punya sebuah beat. Menurut saya ini lucu, tapi setiap kali saya lempar kok nggak kena mulu. Gitu kan? Iya. Iya kan? Salahnya di mana? Gimana cara bikin ini lucu? Tahu nggak kenapa orang ketawa ketika lu stand up? Tahu nggak? Belum paham. Ada yang tahu? Tahu nggak kenapa ketika lu stand up orang ketawa? Ada yang tahu jawabannya? Hampir, tapi bukan itu. Jawabannya adalah biasanya orang ketika ditanya itu karena saya lucu, tapi kurang tepat. Ketika lu stand up orang ketawa karena dia ngerti. Kendala terbesar orang adalah nggak ngerti yang lu omongin. Karena di kepala lu ada bayangan nih di kepala lu tuh sebenarnya apa gitu ya. Tapi pas lu ceritain nggak nyampe. Itu kendalanya bukan di ide, kendalanya di teknis penyampaian. Nah, kenapa orang nggak ngerti? Bisa banyak. Bisa suara lu terlalu pelan, bisa suara lu terbata-bata, bisa lu teriak-teriak, bisa juga karena cara lu menyampaikannya itu istilahnya banyak distraksinya. Baju lu terlalu aneh atau gerakannya terlalu banyak. Ada banyak sekali aspek kenapa orang nggak ngerti. Bisa juga logat yang menekan sehingga orang, karena gue sadar karena gue sering jadi juri suci dan suca ya. Kadang-kadang tuh SPOK-nya bahasa daerah tuh unik gitu. Jadi cara ngomong sesuatu tuh unik aja gitu. Kadang-kadang ada kata yang sama tapi maknanya beda untuk tiap orang gitu. Untuk tiap daerah gitu. Bisa juga di situ. Bisa juga analogi yang lu gunakan salah. Bisa juga cara berpikir lu yang salah. Sehingga orang ketika nonton, apaan sih maksudnya, aneh banget gitu. Nah, karena terlalu banyak kemungkinan yang menjadikan alasan beat lu nggak lucu, maka sebuah beat itu harus sering dibongkar, ditulis ulang, dibongkar, ditulis ulang. Kalau gue kebiasaannya ya, kalau lagi nulis joke, itu satu joke itu gue cobain seperti demikian 5 kali. Habis itu gue jadi punya kayak kesimpulan, emang salah nih kayaknya nih. Salahnya di mana ya? Gue coba tulis ulang lah. Salah analogi jangan-jangan. Salah punchline kadang-kadang. Salah setup kadang-kadang. Ini yang paling sering nih. Kebanyakan kata-kata dalam joke-nya sehingga orang nggak ngerti joke-nya tentang apa. Ini sering banget. Yang kita semua mesti ingat ya, ini basic banget nih. Sebuah joke itu pasti punya objek. Yang ditertawain siapa? Kita. Objek tertawanya orang lain. Penonton, siapa objeknya? Kadang-kadang kalau kita ngeliat joke-nya, kita suka nggak ngeh. Jadi yang dia lagi ketawa ini siapa sebenarnya? Itu tuh krusial loh. Kadang-kadang kalau gue lagi ngelatih stand up, ketika gue denger beat, terus beatnya nggak terlalu lucu, gue tuh sering nanya, sebenarnya yang lagi lu ketawain tuh apa sih? Karena setiap beat pasti ada yang lagi diketawain, pasti itu mah jelas tuh. Cuman kadang-kadang yang nonton tuh nggak ngerti, yang lagi lu ketawain siapa? Kenapa orang nggak ngerti? Karena kadang-kadang elunya juga kemana-mana ngomong, kebanyakan kata-kata gitu. Nah jadi terlalu banyak alasan kenapa sebuah beat nggak bekerja dengan baik. Sayangnya lu cuma bisa cari tahu itu dengan bongkar pasang beat. Kalau lu percaya banget dengan idenya, harusnya lucu. Karena kalau lu anggap lucu, pasti ada yang nganggap lucu. Cuman gimana cara dia ngerti aja. Nah itu yang jadi masalah. Kendalanya kebanyakan kemungkinan. Jadi gue nggak bisa jawab. Jawabannya tergantung gitu. Gue nggak tahu beat lu seperti apa. Tapi prediksi gue, kalau lu percaya itu lucu, coba lu ulang lagi. Lu ulang terus. Lu pernah meretelin joke nggak? Meretelin jadi kayak lu ngelihat joke orang, abis itu lu tulis, abis itu lu pikirin kenapa nih lucu ya? Pernah kayak gitu nggak? Pernah. Cobain deh. Di buku materi pecahkan juga, lu tau buku materi nggak? Buku materi pecahkan. Tau nggak? Yang notebook itu ada deh. Di situ tuh ada latihan cara meretelin joke sebenarnya. Tapi kalau lu terbiasa untuk nyari tahu kenapa joke ini lucu, lu jadi lebih mudah untuk menganalisa kenapa beat lu nggak lucu. Ngerti maksud gue? Iya. Ya. Oke kalau itu. Moga-moga ngejawab ya. Iva ada atau Diani ada yang mau tambahin? Udah ya. Oke. Siapa lagi mau nanya? Ya silakan.
Gini bang, Ngomong-ngomong Aku- sebelum kita lanjut, di antara kita tuh ada legenda stand up Indo Malang namanya Kukuh Tremor tuh. Tepuk tangan untuk Kukuh Tremor. Kuku tremor. Kukuh Tremor. Oke, gimana? Oh Rehan bang, Rehan, aku silakan. mau tanya, ini kan komik ada beberapa tipe yang bang, ada yang deadpan, ada yang storytelling dan lain-lain ya kan. Ya. Nah aku termasuk tipe yang storytelling. Tapi kalau mau ngikutin kompetisi dan lain-lain, itu sulit banget storytelling tuh bang. Ya kan karena dibatasi waktu 3 menit, 5 menit dan lain-lain kan. Apa masih bisa berkembang storytelling ini bang? Komik-komik kayak kita. Storytelling atau lu bisa berkembang ke Komik-komik skill yang storytelling. selain maksudnya apakah lu bisa belajar selain storytelling? Iya beradaptasi terus dan lain-lain gitu. Ya. Masih bisa hidup nggak gitu? Pertanyaan lu bisa atau enggak kan? Kenapa? Pertanyaan lu apakah bisa atau enggak? Iya dan mungkin atau enggak? Ya mungkin. Gue mah nggak bisa jawab, tergantung lu niat nggak belajarnya. Lah kan nggak mungkin seseorang cuman begitu terus-terusan, pasti bertumbuh gitu. Tapi lu nya niat atau enggak? Biasanya gue suka nempel-nempel sama orang yang skillnya pengen gue curi. Mesake Bangsaku itu hasil nempel-nempel sama Adriano Kalbi. 2012 Adriano Kalbi jadi opener gue. Gue tuh suka banget sama Adri yang nggak perlu gerak terlalu banyak untuk bikin lucu. Yang lucu tuh argumennya dan cara pikirnya. Jadi gue nongkrongnya sama Adri mulu. Dikit-dikit nongkrongnya sama Adri. Kadang-kadang gue nyari dia di mana, kadang-kadang dia nyari gue di mana. Mesake Bangsaku itu 80% sambil duduk. Kalau lu perhatiin, ada kok videonya di YouTube juga. Nah jadi sebenarnya bisa. Orang gua awalnya juga ekot doang malah, ekot sama ekspresi malah. Tapi karena gue emang pengen untuk berubah, ya udah gue disiplinin. Jadi sebenarnya bisa. Tapi tergantung kerja kerasnya. Tadi aja Iva sebenarnya sempat ngomong, dia sebenarnya tadinya sempat stand up-nya kayak bintang BT, berdiri doang yang diem doang. Tapi terus kayak gitu kan ada eksplorasi gitu. Lagian kan gini, lu rencananya mau stand up sampai umur berapa? Gak tahu sesenangnya, tapi nggak pernah mikir buat berhenti sih bang. Ya, selama-lamanya kan, ya masih banyak waktu. Terus kalau misalnya lu stand up, kayak umur lu berapa sekarang? Sekarang 22. Iya, katakanlah lu stand up storytelling sampai umur 40 aja. Masih banyak waktu untuk berubah. Enak stand up tuh enak. Stand up enak dah. Lu mau berubah bisa, nggak berubah bisa, terserah lu maunya gimana bisa. Tapi gue mau kasih tahu, di Suci itu sebenarnya bisa jadi storyteller, tapi dalam story panjangnya tuh mesti banyak selipan. Banyak selipan. Jadi kadang-kadang misalkan temanya adalah olahraga. Sebenarnya satu set 5 menit lo itu cuma satu cerita soal lu mau ikutan lomba balap karung. Tapi itu segitu selipan-selipan lucunya banyak. Orang kan nggak peduli dalam satu set itu berapa story. Yang mereka peduli kan cuma ketawanya doang. Jadi sebenarnya bisa aja. Ya. Nah, Anda yang ikutan lomba ada tambahan? Dulu sih waktu aku lomba itu memang aku per beat. Jadi nggak berani untuk storytelling memang karena aku pikir itu akan lama juga pemikirannya kayak gitu. Tapi setelah keluar dari Suca, terus aku udah tahu ternyata tuh bikin materi stand up itu gampangnya tuh bisa ngelihat apa yang pernah kita lalui dulu. Oh, aku dulu punya masa lalu kayak gini, lucu banget nih. Aku ceritain ke orang-orang, lucu banget nih. Ya, dari situ aku mulai storytelling, belajar storytelling, tapi masih kepanjangan. Aku itu belajar selipin apa, bahas ini apa, aku kasih belok, punchline gitu. Jadi orang tuh denger storytelling, satu story itu bisa jadi banyak banget punchline-nya gitu dan beragam gitu. Apa ya begitu ya, jadi beragam gitu lah kita kasih punchline dalam satu story itu, jadi orang dengernya juga nggak bosan dan itu bisa enak, bisa memperpanjang waktu juga gitu sih. Jadi kalau mau storytelling intinya kalau mau di kompetisi itu banyakin halpans gitu, setiap pembahasan apa kasih punchline, orang diem sedikit aja berapa detik, ini nggak ada punchline nih, kasih punchline gitu. Intinya kasih punchline lah gitu. Jadi jangan storytelling beneran ujungnya doang, tapi yang penting ujungnya itu paling lucunya aja, paling gernya itu sih. Si Ardit Erwanda ya, itu kan menyebut dirinya King of Half Punch. Coba perhatiin deh,
Ardit pernah ngomong sama gue mau kalau bikin punchline yang gede gue nggak jago bang, tapi kalau have punch gue jago. Dengan have punch itu dia grand finalist loh, dengan skill itu. Jadi dan have punch itu bisa banyak ya. Lu bisa nyelipin 2 kata lucu bahkan kadang-kadang. Demi nyelipin lucu aja. Gue nanti di Komodo Menoi ada semacam kayak gitu-gitu, tapi nggak gitu-gitu banget. Tapi nanti lu coba lu dengerin aja. Set gue panjang soalnya, tapi ntar lu akan lihat bahwa joknya si Panji nih ragamnya gila-gilaan banget, sampai yang aneh-aneh tebak-tebakan juga gue masih ada gitu. Spesialnya Iva juga, seingat gue kadang-kadang ada beberapa kata, ada 2 kata lucunya juga kan, kadang lu bilang apa, 2 diksi 2 kata lucu gitu kan. Jadi sebenarnya have punch itu adalah skill yang kurang terapresiasi. Itu penting banget itu penting banget. Bahkan di Pragiwaksono stand up comedy special, gue lupa di mana, gue lagi open mic, Ardit nyamperin gue, bang mau have punch nggak bang? Dia ngasih tahu dan kepake, akhirnya kepake sampai final. Karena gue nggak kepikiran, bener juga ya. Padahal kalau gue selipin di sini jadi lebih padat gitu. Belajar deh have punch. Perhatiin punyanya Ardit. Ya. Thank you. Ada lagi mau nanya? Silakan. Sekarang jam berapa sih? Gue nggak pakai jam. Yuk, kita sejam aja ya, biar gua bisa tidur. Kami berdua jam 1 siang udah mesti manggung besok. Ada lagi mau nanya? Masih ada 10 menit kok. Ya, silakan. Mikrofonnya oper lagi ke sana. Waduh, dilempar. Mau nanya, bisa nggak kita jadi komik terkenal tanpa suci? Jadi karena kan kami itu kesusahannya, khususnya komik daerah kan terlalu terbiasa buat bahasa Jawa. Terus dan dari aku sendiri tuh sering banget lihat komik-komik yang Surabaya yang lucu terus di open mic. Tapi bahasa Indonesia langsung tuing. Langsung ini. Itu gimana? Bisa atau enggak? Iya. Kalian semua bertanya-tanya hal yang sama ya? Berarti kalian jarang buka website pecahkan.com anda ini. Udah gue jawab berkali-kali ini. Setiap ketemu komunitas selalu ketemu pertanyaan yang sama dan selalu gue jawab. Makanya kalau emang pengen belajar stand up, pecahkan.com tuh banyak ilmu gratis, beneran dah. Gue bukan pengen jualan ini. Tentu ada buku, beli. Ada kelas online, bayar. Tapi di pecahkan.com ada video, audio, sama teks yang gratis. Salah satunya adalah yang menjelaskan apakah lu bisa terkenal dari kota lu sendiri. Jawabannya bisa, dan ada 2 jalan utama. Dengan tetap menggunakan bahasa Jawa Timuran dan dengan bahasa Indonesia. Dua-duanya bisa dari kota masing-masing. Tapi datang dengan konsekuensi. Ya. Nggak ada cara gampang untuk itu. Terkenal, apapun bidangnya, susah. Terkenal tuh. Apalagi terkenal jangka panjang ya. Kalau terkenal pelan sedikit doang mah gampang. Ini di seberang tuh apa sih? Alun-alun ya? Ya. Ya lu kalau alun-alun aja telanjang bulat seharian. Terkenal. Kalau terkenal doang mah sekali doang. Tapi kan kita pengennya manjang kan? Nah, nggak ada jalan gampang. Nah, ini gue jelasin. Bisakah kita terkenal se-Indonesia dengan Jawa Timuran? Bisa, dan jangan coba-coba ngeyel sama gue bahwa itu nggak bisa. Kenapa? Karena ini adalah eranya di mana lu datang dengan kultur lu sendiri dan diterima di mana-mana. Filmnya Bayu Skak tuh kurang membuktikan apa? Apa judulnya itu? Ya Wisband 1, 2, dan 3. Tiga-tiganya jutaan lagi. Maksudnya 1 juta kan. Jadi dengan menggunakan bahasa Jawa Timuran, bisakah meledak? Bisa. Masalahnya lu lucu nggak? Kadang-kadang yang bikin lu ngerasa nggak bisa dengan bahasa yang jadi kambing hitam, lu nggak terkenal itu adalah lu pikir bahasa Jawa Timurnya. Padahal bukan. Emang nggak lucu. Elunya yang nggak lucu, lu nyalahin bahasa lu. Nah, lu nanya dong, tapi kan gua nggak lewat suci. Gimana cara gue bisa terkenal? Ya dengan naro joke lu di sebuah platform yang bisa diakses orang dengan gratis. Dono Pradana dan siapa satu lagi? Firza itu kan bikin konten ditaruh ke platform kayak Noise,
Spotify dulu Spotify kali ya. Sekarang kan ada di Noise kalau nggak salah mereka. Sehingga orang bisa dengerin dan kalau emang lucu jadinya terkenal. Menurut lu gua sama Dono lebih terkenal siapa? Menurut lu? Kalau Indonesia Bang Panji. Tapi di Noise pendengar dia lebih banyak daripada gue. Mau ngomong apa? Lucu ya lucu aja. Jadi jangan nyalahin bahasa lu. Nyalahin usaha lu. Udah malu nggak lucu, nggak naro kelucuan lu di internet. Siapa yang mau tahu? Tapi bang, gue selama setahun ini udah sering naro konten gue di internet. Kalau di open mic gue lucu, tapi kok gue masih nggak terkenal. Baru setahun bro. Baru setahun. Masa setahun menyerah? Katanya mau sukses. Bisa nggak pakai bahasa Indonesia, terkenal se-Indonesia, tapi hanya di Surabaya? Bisa. Cara yang sama dengan naruh kelucuan lu di platform yang orang bisa akses. Tapi lu mesti mengasah kemampuan lu bikin joke dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan, dan gue cukup yakin dibanding semua founder tuh gue paling sering ketemu komunitas. Paling sering gue. Karena gue lebih sering tour dibandingin semuanya, dan lebih sering sharing kayak gini. Kalau Radit, Ernest, kalau lagi tour kan jarang-jarang bikin kayak gini. Kalau gue selalu. Yang gue temuin adalah komika-komika di tiap kota terlalu nyaman dengan berhasil membuat penonton kotanya ketawa sehingga nggak merasa perlu belajar bikin beat dalam bahasa Indonesia. Giliran mau suci, nggak tembus-tembus. Ya orang sepanjang tahun yang dilatih beat berbahasa lokal. Mana mungkin lu tiba-tiba bisa jadi lucu dalam bahasa Indonesia latihannya cuma 3 minggu menuju audisi suci. Nah bisa, tapi lo harus nulis joke dalam bahasa Indonesia. Di mana bang? Ya terserah lu. Di open mic Surabaya juga bisa pakai bahasa Indonesia. Atau penonton di open mic Surabaya isinya orang berbahasa Jawa Timuran semua. Ya udah cari tempat lain. Ada banyak. Tawarin diri lu di komunitas-komunitas yang berbeda. Yudakan. Itu sebelum gue tunjuk jadi opener World Tour gue, kan dia kan ke Sydney, Melbourne, sampai ke Afrika. Itu tuh pernah cerita sama gue, di kotanya di Cirebon lagi ada midnight sale di sebuah mall gitu. Dia datang nemenin siapa gitu belanja, terus ada panggung. Terus dia nanya sama orangnya, saya boleh naik nggak stand up? Dia nggak nunggu open mic untuk ngelatih setnya dia, nggak nunggu open mic untuk ngelatih mentalnya dia. Ada orang lagi midnight sale, dia stand up. Lagi midnight sale, yang dengerin juga nggak ada pasti. Tapi artinya apa? Artinya dia gigih. Jadi lu mesti mencoba untuk melatih joke lu dalam bahasa Indonesia, dan lu mesti ngupload. Nah ini gue sering ngomong nih, kenapa orang di Suci kemudian jadi punya karir dan bisa, atau Suca ya dalam hal ini, bisa punya karir dan bisa terkenal di Indonesia? Karena masuk Suci dan masuk Suca otomatis membuat mereka jadi punya konten di internet. Iya kan? Abis manggung di Suci, naik di mana? Di YouTube. Abis naik di YouTube, dicolong sama orang-orang. Di wow ngakak, akun wow ngakak, atau apalah kayak gitu. Akhirnya, tanpa kita lakuin, konten kita tersedia di internet. Dan orang akan ketemu, kalau lu lucu ya lucu aja. Orang akan ketemu sama lu. Lu gak mau ikut Suci? Boleh. Tapi lu bisa gak disiplin untuk naikin konten lu di internet? Kalau lu bisa, ya oke. Gue mau ngasih bocoran buat lu. Bahrul Alam kan kemarin ikutan audisi Suci. Masuk ke pre-show. Nggak lolos ke putaran final. Tapi lihat apa yang dia lakukan di Instagramnya dia. Apa yang lagi dia lakuin? Dia ngupload video stand up setiap hari. Kalaupun dia nggak sempat open mic, dia rekam di depan kamera, dia upload. Kasih emoticon kalau emang gue ketawa. Kalau emang gue lucu. Suci dan Suca membuat lu jadi punya konten tanpa harus usaha. Bukan harus usaha ya, maksudnya usaha lu di kompetisi, dibantuin sama orang. Nggak ikut Suci nggak apa-apa. Tapi mau nggak lu punya materi stand up terus lu taruh di YouTube, taruh di Reels, taruh di TikTok. Semuanya nganggu-nganggu, gue jamin nggak ada yang dilakuin. Ini aja mungkin masih jarang-jarang upload. Kenapa? Biasanya jawaban lu pada adalah karena masih mau dipakai bang, ya kan? Jawaban gue untuk itu, A, dunia itu luas anjing. Lu taruh di internet gak satu dunia tahu itu ada.
di internet gitu. Masih banyak yang nggak tahu. Berapa orang yang nonton? Santai aja, apalagi followersnya cuma berapa kan. Bang, kalau saya taruh di internet orang pada tahu siapa orangnya anjing. Viewsnya 24. Jadi dunia itu luas, masih banyak orang yang nggak tahu. B, bang, kalau misalnya saya upload di YouTube, ntar nggak bisa dipakai. Lah emang bagus itu Bit? Emang itu lucu gitu? Emang lu nggak bisa bikin yang lebih lucu lagi dari itu? Pasti bisa. Buang aja bro, bukan buang ya, taruh aja di internet. Taruh aja terus aja. Nanti dari situ lu jadi ada alasan untuk nulis lagi, dan jadi lebih baik lagi. Lakuin karena lu percaya ini benar, dan lakuin karena emang lu suka ngelakuinnya. Jangan berharap viewership dan segala macam, terus aja konsisten. Ya, jawabannya bisa berarti. Oke. Oke, ini udah sejam, jadi kita bungkus. Terima kasih banyak. Di sini ada orang-orang yang ikut bertugas besok? Semuanya. Gue nitip masukan ya, ini gue cuma ngingetin doang aja. Biasanya anak-anak komunitas itu kan kerjanya ngejagain orang untuk nggak ngeluarin handphone, terus nggak nurunin masker. Gue ngasih tahu, ini tapi jangan diceritain ya. Rombongan gue kemarin tuh ada yang kena COVID. Pulang dari Jogja Semarang, rombongan gue ada yang kena COVID. Gue parno kan. Gue kena COVID 3 kali loh guys. COVID senang sekali dengan diriku. Jadi gue takut di sini kena COVID, sehingga kota lainnya jadi mundur. Mana minggu depan gue harusnya ke Jayapura lagi. Ntar kan ditombak gue mereka, wah anjing lu Panji gitu. Nah, berarti gue akan minta tolong lu untuk mengawasi kalau ada yang naikin handphone sama ada yang turun-turun masker. Nah, tolong madepnya ke penonton. Kota-kota sebelumnya madepnya ke panggung. Jadi dia kak, lu tahu nggak kalau di Liga Inggris kan suka ada polisi? Ngadep mana polisinya? Penonton kan? Mana ada polisi yang mengamankan nonton MU kan? Udah main MU tolol ngapain itu? Jadi nanti pas lu bertugas, walaupun lu tertarik untuk nonton karena gue yang stand up atau Iva yang stand up atau siapapun itu, tetap lihat ke arah panggung, lihat ke arah penonton ya. Tetap lakukan tugas lu. Jangan ada yang keluar handphonenya dan jangan ada yang turun maskernya, ya. Ada tambahan terakhir dari Ibu Musdalifah Basri? Udah. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak semuanya. Thank you.